Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ya, baik Bu ya. Tadi menyambung Bu ya. Artinya banyak banget gitu Bu ya, dari mulai ketika kita membuka Was-was. tanya jawab, was-was. Kenapa kok? Apa sebab gitu Bu ya? Kok seperti saat ini ada yang was-was akidah, ada yang was-was dari pernikahan, dan itu sering sekali gitu Bu ya. Ada was-was masalah sholat. Itu secara umum, dan ini dari pertanyaan para sahabat banyak sekali yang juga membahas masalah was-was. Sebenarnya penyebabnya apa sih Bu ya? Sampai kok seperti itu gitu? Kita punya musuh yang nyata disebutkan dalam Al-Quran adalah syaitan. Ya Bu ya. Atau yang jin juga. Jin dan syaitan satu paket. Dan mereka kalau mengganggu kita bukan seperti perampok membegal di pinggir jalan atau menciderai seseorang, tidak. Tapi dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswas itu akan selalu dibisikkan. Hanya bedanya ada di antara setan-setan yang gagal. Dan sebetulnya setiap saat itu setan menjadikan kita punya Punya was-was. was-was. Sesaat dimulai dari prasangka buruk itu was-was juga. Hanya bedanya ada orang yang langsung memeranginya. Tidak menganggapnya. Was-was sihir. Jadi perasaannya kena sihir, ada apa-apa. Ada sesuatu langsung dihubungkan dengan sihir. Macam-macam. Maka was-was itu bukannya was-was air, was-was wudu, was-was ibadah, was-was cerai ada sekarang. Was-was sihir. Ada orang merasa sihir, toh. Ada orang datang jangan-jangan bawa sihir. Jadi ini was-was. Nah itu adalah Anda memang. Begitulah setan menggoda kita. Tujuannya adalah bukan urusan itu. Coba was-was wudu. Tujuannya bukan ganggu wudu. Biar sholatnya nggak benar, gitu saja. Tujuannya adalah bukan ini was-was cerai. Itu bukan tujuan setan menjadikan dia was urusan cerai. Apa? Agar sama istrinya nggak benar nanti. Kalau sama istrinya nggak benar nanti sudah akhirnya nggak peduli halal haram, zina jadi gampang. Gitu kata setan. Jadi memang semua itu akan digoda oleh setan dengan yuwaswisu fi sudurin nasi. Akan diwaswasi oleh setan, oleh iblis, oleh jin di dalam hati manusia. Untuk itu maka di antara yang pertama adalah dengan ilmu. Sehingga ilmu itu kalau harus ada yakin. Ilmu. Kalau yakin benar belajarnya. Belajar setengah-setengah jadi was-was. Dan juga ingat, guru was-was menularkan ke murid was-was. Pasti. Maksudnya seperti apa ya contohnya? Guru yang mengatakan ini nggak sah. Sampai suatu ketika kami, ini benar, saya dengan sahabat kami, bertiga waktu itu, sholat di belakang seorang kiai, ustadz. Semoga Allah mengampuni, tidak tahu masih ada atau tidak. Awal tahun 99 atau berapa itu. Kita ke Indonesia. Kiai. Dia membaca bismillah dengan bss, suaranya kan keras. Bss, diulang lagi. Bss, tapi kenapa dia? Kita di belakangnya. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Semua santrinya begitu caranya. Bss. Kemudian apa? Cara jalannya itu harus semuanya diatasin pakai kelompen tinggi-tinggi. Sudah kayak mau jatuh. Semuanya pakai sandal di atas lantai yang bersih-bersih semuanya itu. Khawatir kena najis. Semua muridnya kena. Ya Allah. Makanya kena. Jadi nular penyakit was-was itu. Kalau berguru dengan orang was-was, pasti ketularan was-was. Karena sudah benar dianggap tidak benar. Akhirnya diulang lagi ke bawah. Akhirnya kata kiai saya tidak sah. Sehingga lihat, sudah berjalan sarungnya diangkat, kebuka aurat lututnya. Kan aneh. Ya. Macam-macam. Sudah begitu sampai ada yang nggak mau salaman dengan ibunya, nggak salam dengan suaminya. Karena takut kotor dan sebagainya, takut najis, was-was, macam-macam. Jadi hendaknya siapapun yang punya mulai bibit-bibit was-was ini segera Anda perangi. Yang bisa ngobati hanya Anda sendiri. Anda jangan mau capek. Jangan mau dibikin capek oleh setan dalam ibadah. Baik. Ya, insyaallah selesai. Insyaallah. Baik ya Bang, dan mungkin termasuk tadi Bu ya, karena ketidak mendalami tentang masalah ilmu itu Bu ya. Jadi paham ilmu. Kalau Imam Ghazali langsung tutup poin bahasanya orang was-was itu berangkat dari ketidakmengertian. Bahasa kasarnya kebodohan. Baik, ya subhanallah. Kalau tidak bodoh maka dia tidak akan kalau tidak akan bodoh nggak akan was-was. Maksudnya bodoh tidak ngerti. Ya kayak termasuk bukan bodohnya maksudnya bodoh bebel, tidak. Jadi nggak meyakini apa yang dilakukan. Ini akan bodoh. Baik ya. Seperti orang sudah wudhu ternyata wudhu lagi, kenapa? Kayaknya belum wudhu. Kan aneh. Orang sudah wudhu kok belum wudhu itu kan aneh. Ya, tidak mencerai kenapa kayak mencerai, kan aneh. Seperti itu namanya was-was.